Oke, pertanyaan pertama yang nggak usah lama-lama, oke. Bang, gimana solusinya biar katup lambung yang lemah supaya jadi normal? Nah, berarti kakak ini sudah melakukan pemeriksaan endoskopi ataupun sudah melakukan berbagai pemeriksaan ya. Kalau misalkan belum melakukan pemeriksaan, nggak mungkin dinyatakan bahwa katup esofagusnya itu lemah gitu, teman-teman. Nah, sepengalaman saya nih, teman-teman, untuk orang yang terkena gangguan asam, GERD, anxiety, psychosomatic disorder, biasanya untuk gangguan asam lambungnya aja nih, teman-teman. Untuk asam lambung ataupun GERD-nya. Biasanya kalau misalkan saya pribadi ya, untuk katup lambung yang lemah itu biasanya memang orang yang terkena gangguan asam ataupun GERD itu kan sering sakit nih di bagian ulu hati, teman-temannya, sakit di bagian ulu hati ataupun panas ke bagian dadanya sampai ke tenggorokan bahkan sampai ke mulut. Nah, itu tandanya asam lambung yang naik ya, itu yang diistilahkan GERD gitu, teman-teman ya. Ataupun GERD itu gastroesophageal reflux gitu ya. Jadi biasanya makanan yang kembali gitu, ataupun ya asam lambung ya, intinya teman-temannya asam lambung yang naik gitu, teman-teman. Nah, biasanya itu kan otot esofagusnya lemah ataupun kendor ataupun mengalami gangguan, teman-teman ya. Biasanya mungkin ada peruaman ataupun ada pelemahan dari otot esofagusnya gitu, teman-teman. Dan saya mengalami itu, dan saya itu sudah cek juga ke dokter dan sering mengalami sensasi di bagian ulu hati. Biasanya itu otot esofagusnya ada gangguan, teman-temannya, ataupun esofagusnya ada gangguan, dan biasanya sakit ke bagian, bukan sakit sih, cenderung ke perih ya, teman-teman, perih panas ya ke bagian dada gitu ya, ke bagian tenggorokan. Nah, itu teman-temannya, itu biasanya kan otot esofagusnya lemah ataupun mengalami gangguan, ataupun itulah yang dinamakan GERD ataupun asam lambung yang naik gitu, teman-teman ya. Nah, saya mengalami itu, dan gimana sih caranya supaya otot esofagusnya bisa normal? Yang pertama ya kalian harus lakukan itu melakukan konsultasi ataupun pemeriksaan, ataupun ya ikuti arahan dokternya gitu, teman-temannya. Nah, itu yang pertama ya, teman-teman, itu harus melakukan pemeriksaan dan mengikuti arahan-arahan dokter. Nanti dikasih obat juga gitu, teman-temannya. Nah, untuk saya pribadi yang sering saya lakukan, teman-teman, yang pertama itu menjaga pola makan ya, karena supaya asam lambungnya nggak terganggu gitu, teman-teman. Karena kalau misalkan kita makannya sembarangan ya, yang pedas, yang asam gitu ya, nah itu kan bisa mengganggu asam lambung. Nah, kalau misalkan asam lambungnya terganggu, otot esofagusnya juga ataupun bagian esofagusnya juga akan lambat pembaikannya gitu, teman-teman ya. Terus yang keduanya, perbanyak makanan-makanan yang bergizi, bervitamin, bernutrisi, berprotein gitu, teman-teman, agar ya pemulihan kita tuh lebih cepat gitu, teman-teman ya. Itu yang saya lakukan. Biasanya saya itu makannya daging ya, daging ayam, tapi ya bukan daging sapi ya, karena daging sapi nggak kebeli, teman-teman ya. Daging ayam, terus ikan-ikanan ya, jenis ikan air tawar ya, teman-teman.